Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roma Hidayati dengan NIM 21211111322 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 4G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir ayat-ayat yang membangun prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk surat yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 198 yang penafsirannya yaitu dikatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada suku Thaqaf, suku Khuza'ah, dan suku Bani Mudlij karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan yang dihalalkan. Namun demikian, ayat ini bersifat umum dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja. Imam Malik berpendapat bahwa kata Tayabun yang baik pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan juga. Kata ini hanya penekanan pada arti halal saja, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faidah penghalalannya. Imam Syafi'i menambah itulah sebabnya dilarang memakan makanan yang kotor dan menjijikkan. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang penghalalan makanan di mana kita boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Terus selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang penafsirannya yaitu setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluknya. Untuk itu Allah menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Sebagai karunia dari Allah, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahira, seibah, wasilah, dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah. Dan surat selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 267 yang penafsirannya yaitu orang yang benar-benar beriman niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan 700 butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik. Tentulah sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya. Andai kata dia diberi barang semacam itu, pada akhir ayat ini Allah berfirman yang artinya sebagai berikut, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini merupakan suatu peringatan terutama kepada orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruk bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu dan tidak akan menerimanya sebagai suatu amal kebaikan. Bila seseorang benar-benar ingin berbuat kebaikan dan mencari keridhaan Allah, mengapa dia memberikan barang yang buruk? Yang dia sendiri saja tidak menyukainya. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pada ayat ini dijelaskan untuk kita bersedekah atau infak itu dengan barang yang halal dan bermanfaat, tidak dengan barang yang tidak bisa dimanfaatkan dan membawa keburukan yang kita sendiri tidak mau keburukan itu menghampiri kita. Untuk selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 148 yang penafsirannya yaitu dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Tidak ada kelebihan satu kiblat atas lainnya. Karena yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah dan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Terhadap semua itu Allah akan memberikan perhitungan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menghadap ke Ka'bah. Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis dan orang Nasrani menghadap ke
timur, yang prinsip ialah beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Karena Allah telah memerintahkan agar kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dalam sholat, maka fitnah dan cemoohan dari orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani. Tetapi hendaklah kaum muslimin bekerja dengan giat, beramal, bertobat, dan berlomba kepada kebajikan. Allah nanti akan menghimpun umat manusia untuk menghitung serta membalas segala amal perbuatannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat melemahkannya untuk mengumpulkan semua manusia pada hari pembalasan. Untuk surat selanjutnya yaitu Al-Muzammil ayat 20. Yang penafsirannya yaitu yang menjadi argumentasi dari surat Al-Muzammil sebagai dasar mudharabah. Pada hakikatnya, pengertian dari mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib, di mana dana 100% dari sohibul mal, sedangkan mudharib hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal yang disebut sebagai sohibul mal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha hal tertentu yang disebut mudharib. Pada penafsiran ayat ini lebih cenderung ke pembahasan tentang mudharabah, di mana mudharabah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana terdiri dari sohibul mal dan mudharib, yang 100% dananya itu ditanggung oleh sohibul mal. Yang keenam yaitu dari surah Al-Maidah ayat 2, yang penafsirannya, jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin dan holaid. Hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi dan keridhaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Dan yang terakhir yaitu surat Al-A'raf ayat 10, yang penafsirannya yaitu, dalam tafsir ini Allah kembali mengingatkan pentingnya bersyukur kepada Allah. Allah telah menggambarkan bumi yang luas untuk manusia huni. Pada pembukaan tafsir surat Al-A'raf ayat 10 ini menjelaskan bahwa Allah menyempurnakan bumi dengan berbagai macam tumbuhan, hewan, dan keperluan lain bagi manusia. Hal tersebut hendaknya mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap hamdalah seperti pada akhir tafsir surat Al-A'raf ayat 10 ini. Kesimpulannya, pada penafsiran surat Al-A'raf ayat 10 ini, kita senantiasa harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyediakan bumi dengan seisinya yang sangat banyak untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin lain kali bisa bertemu lagi dengan saya dengan topik-topik yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.